cuma lihat dari kelemahan. Tapi saya percaya setiap orang gak ada yang sempurna. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Demikian juga saya dan Anda. Ngomong sama kanan kiri, kamu gak sempurna. Haleluya. Saya minta untuk ngomong sama kanan kiri, ada yang bisa begini. Pak, Bu, kalau ibadah itu fokus sama Tuhan. Ya, coba lihat kalender sebentar. Saya merasakan ada beberapa jemaat yang tanggal tua, aminnya susah lihat. Apaan gajian gitu ya? Apaan fokus tua? 1,5 jam ibadah gereja di Kelapa Gading, tidak lama, dia akan cepat, pas menurut saya, supaya kita ini belajar seperti Maria. Yang dikatakan dapat yang terbaik yang akan diambil daripada hidupnya. Kenapa? Yang di kaki Tuhan mendapatkan isi hati dan mengalami apa yang Tuhan ingin utarakan itu penting. Di luar sana, apalagi besok hari Senin, Anda sudah mengalami banyak tantangan, ya kan, ujian, aktivitas bukan. Tapi di ibadah ini perlu setiap jemaat itu fokus. Sama-sama saya katakan fokus. Belum semua katakan fokus. Kasih tahu kanan kiri, fokus. Pegang handphone hanya satu, tujuannya buka Alkitab dan catat khotbah. Jangan buka Instagram apalagi WhatsApp. Ada jemaat ibadah itu WhatsApp depan belakang. Ini pendeta ngomong apa sih? Kapan bubarnya? Ada orang begitu tengah ibadah. Ntar pulang makan apa? Ibadah belum selesai udah bingung makan apa. Bertong? Nah, kerajaan Allah sudah ada. Di pesawat aja kita diminta untuk kemarin kita kebetulan baru pulang liburan sama keluarga. Itu pramugari marah-marah beberapa kali. Handphone, office, rumah ini. Ya, beberapa orang masih handphonean. Saya melihat ada sesuatu yang penting di mana setiap orang itu betul-betul fokus. Terutama di ibadah ini supaya Anda pulang itu tidak sia-sia. Tapi bisa menerima sesuatu yang Tuhan sediakan bukan berkat materi, tapi kekuatan dan sokongan. Bukankah itu yang dicari orang di luar sana? Dan biar tempat ini kita menemukan dan mendapatkan dari Tuhan langsung. Katakan amin. Nama saya Pendeta John Lee, saya melayani GBS Balikpapan, Kalimantan Timur, satu istri, 2 anak, saya lahir Jakarta, Sunter. Papa Batak, Mama Chinese. Ini cuma orang anaknya campuran. Ya, lalu nanti punya anak menirang. Istrinya dari Maluku, Ambon. Lahir Jakarta, besar Surabaya. Istrinya Ambon, pelayanan di Tulung Agung, sekarang di Kalimantan. Ditinggal tunggal ini. Ya, ini dia orang lihat ini pendeta kok nggak jelas ya, Jakarta, Batak, Cina, Surabaya. Tapi saya punya tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan. Saya belum lama kenal Tuhan, baru sekitar 23 tahun. Ya, saya tahu perjalanan saya masih panjang. Saya tidak berani menyebut saya sebagai hamba Tuhan yang setia, karena ada orang menyebut hari setia minggu depan jatuh. Hari ngomong setia nanti bulan depan udah ninggalin Tuhan. Jadi setia itu biar nanti Tuhan yang bilang, yang bagus, yang baik dan setia ketika kita menghadap di hadapan Bapa kita di surga. Dan biar waktu ke waktu kesetiaan kita terus diuji oleh Tuhan. Ya, kalau Anda ke Balikpapan, mampir ke GBS Balikpapan, ya, yang sebentar lagi akan jadi ibu kota. Dan dia ente sekarang anak ibu kota, sebentar lagi Ame jadi anak ibu kota. Ente jadi anak pinggiran. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Istana lagi dikejar, istana baru. Diharapkan nanti Agustus tahun depan, menurut beberapa teman yang bertugas di IKN, Ibu Kota Negara yang baru, Ibu Kota Nusantara. Diharapkan Agustus nanti tahun depan akan segera selesai karena Bapak Presiden bentar lagi akan berganti pemimpin berikutnya. Makanya tahun depan diharapkan 17 Agustus itu adalah upacara kenegaraan yang terakhir beliau. Ya, dan saya percaya dengan doa kita, bangsa kita ini menjadi bangsa yang aman, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan harus punya kontribusi di bangsa ini. Karena kita ini dipanggil jadi garam, kita ini disebut sebagai terang. Makanya kita katakan kalau garam kehilangan keasinan, dengan apa ia dapat di sini. Jangan jadi garam yang tawa. Anda perlu belajar terus hidup bersyukur supaya hidupmu itu melimpah dengan sukacita. Selain Anda membawa dampak buat orang lain, Anda harus membawa dampak buat dirimu terlebih dahulu. Sebelum Anda menguatkan orang lain, Anda harus punya kemampuan dari Tuhan, kuatkan dirimu sendiri. Makanya tadi pagi saya bicara tentang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Saya kutip dari kisahnya Ayub. Ya, quote-nya Ayub kan bilang begitu ayat 21. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Lalu diakhiri dengan kalimat terpujilah Tuhan. Semua orang tahu bahwa apa yang kita punya kalau nanti akan diambil oleh Tuhan. Yang ambil bukan orang lain, yang ambil bukan iblis. Tapi sekalipun orang bisa mengambil dari tangan kita, saya percaya
Ada kehendak Tuhan di dalamnya. Makanya belajar seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Belajar bersyukur. Kadang amin. Aku kehilangan sesuatu. Korintus bilang begini, yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti yang kelihatan, yang dikatakan sementara, kalau nanti pasti akan sirna. Hidup ini seringkali kita melihat come and go, datang dan pergi. Jemaat kami di Balikpapan juga begitu. Beberapa pindah ke Tangerang, ke Jakarta. Ya orang bisa datang dan pergi. Makanya kita Pak Firman, Bu Nina, jadi gembala, ini domba milik Tuhan. Kita nggak berhak untuk memiliki mereka. Tentu kami cinta sayang sama Anda, tapi Anda bisa datang pergi, kita nggak bisa halangi. Lagi di Jakarta yang saya dengar sana benar-benar orang bisa terputar-putar gitu bergereja. Saya harap nanti Tuhan temukan orang-orang yang loyal dan setia, baik dengan Tuhan, dengan pasangan, terlebih dengan tempat di mana kita digembalakan. Kalau kita tahu yang kelihatan ini sementara, berarti juga tidak sempurna. Ada kurang juga pasti ada lebih. Saya yakin Anda mau pilih di gereja manapun ini, gak ada pesan sponsor, kalau tiba-tiba tergerak di ibadah pertama saya ngomong tentang ini, Anda gak akan pernah menemukan gereja yang sempurna, percaya saya. Kalau ada orang yang bilang sama Anda, ini ada gereja sempurna, bohong. Kalau nggak percaya, Anda coba datang ke gereja itu. Sekalipun gereja itu sebelum sempurna, tapi karena Anda datang ke sana, gereja itu jadi nggak sempurna karena Anda. Paham maksud saya? Sudahlah, percaya saya nggak pernah pindah dari gereja. Sejak lahir baru saya mau sarung sampai hari ini. Tapi saya dengar dari beberapa jemaat yang datang ke gereja kami, dia ngomong, Pak, saya udah gereja ke-5, ada ke-7, ada ke-8. Ternyata tetap dia nobody perfect, nggak ada sempurna. Tetap ada minus, ada minus, ada kekurangan. Cuma satu, tugas kita adalah memandang Tuhan, fokus sama Tuhan. Supaya tadi, Tuhan bagi kita jadi garam, jadi terang. Tuhan dampak orang yang kenal Tuhan lewat hidup kita. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Ibadah kedua kita akan bicara bagaimana kita belajar memperbesar kapasitas. Nanti di ibadah ketiga kita akan belajar punya roh yang menyala-nyala. Karena gak semua orang itu yang datang ke gereja itu rohnya itu berapi-api. Datang ibadah cuma karena rutinitas, karena agamawi, karena Kristen ya harus ibadah. Tapi rohnya gak aktif, rohnya pasif. Dengar firman gak bisa nangkep berkat di balik pesan Tuhan itu apa. Ya, saya percaya siapapun yang berkhotbah, termasuk ada anggota CG, kan ada tuh ketua CG kalau khotbah itu kayak Israel berputar-putar di padang gurun. Nah, anggota CG saya di Balikpapan bilang, ini CG aku ini anuku kayak Israel, kenapa? 40 tahun kok. Putar-putar, kita tanya sama teman itu, khotbah apa? Gak ngerti. Kita bisa mati nih pada gurun ini. Jangan mudah menghakimi orang. Saya percaya di CG adalah tempat di mana kita belajar. Yang setuju katakan amin. Gak tentu Anda menggantikan orang yang menyampaikan firman, Anda jauh lebih baik. Makanya belajar untuk rendah hati. Saya dengar khotbah itu saya nggak lihat orang, saya lihat Tuhan. Kalau dia sampaikan firman, sekalipun orang itu tidak sempurna, tapi saya belajar rendah hati, membuka diri, pasti ada blessing, ada berkat di balik pesan yang disampaikan orang itu. Ada orang itu menyampaikan firman, gagal, tapi saya perasaan kondisi hati yang Tuhan, aku haus, aku lapar akan firman. Gak tahu gimana, Tuhan bantu saya bisa menemukan 1-2 kalimat yang jadi rema di hati, di jiwa, dan di dosa. Makanya jadi orang Kristen itu yang belajar buka hati, rendah hati, jangan lihat orang. Tapi Pak, di gereja kan kita ini punya mata, mau nggak mau ketemu orang, betul. Tapi belajar hati kita itu memandang Tuhan, bahwa setiap orang itu bisa dipakai oleh Dia. Katakan amin. Punya roh yang menyala-nyala itu penting. Gak semua orang melayani Tuhan itu punya roh yang berapi-api. Tapi orang berapi-api atau orang yang rajinannya tidak kendor, tapi dia punya roh menyala, pasti akan melayani Tuhan. Orang bisa melayani karena jadwal, orang melayani karena tugas, orang melayani karena hobi, ada orang melayani karena bakat. Tapi gak semua orang melayani karena rohnya yang menyala. Tapi kita mau melayani Tuhan dengan kondisi roh yang menyala bagi Tuhan. Katakan amin. Baik, buka bersama saya dalam Matius pasal 25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14. Kalau Anda suka catat judul khotbahnya adalah perbesar kapasitas. Increase the capacity. Ya, ayat ini sudah sering Anda baca, tapi izinkan saya mengulangi kembali dan bisa dapatkan hal-hal yang mungkin baik diingatkan maupun hal-hal yang baru. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga, ayat 14, sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Ada 3 orang, di masing-masing berbeda. Ada 5, ada 2, dan ada 1. Ada besar, ada menengah, ada. Dari sini saya belajar bahwa keadilan yang Tuhan lakukan itu tidak harus sama rata. Adil itu, kata Alkitab dikatakan, masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti Tuhan mau memperlakukan kita adil dengan caranya bukan cara kita. Tuhan ingin mempercayakan sesuatu itu disesuaikan dengan kesanggupan saudara dan kesanggupan saya. Makanya jangan iri. Satu dengan yang lainnya dipercayakan oleh Tuhan itu sesuai dengan kapasitas. Dan ini yang mau kita belajar kembali bersama di dalam firman-Nya. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saya percaya satu kali nanti Tuhan ingin membuat pertanggungjawaban dengan Anda dan saya, sesuai dengan apa yang Dia pernah percayakan di hidup ini. Baik dalam hal yang sifatnya material, ataupun mungkin sifatnya yang non material, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Termasuk bakat, talenta, potensi yang Tuhan tahu. Setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Makanya jangan jadi orang Kristen yang malas. Tadi di tengah-tengah briefing Pak Irfan sampaikan minggu depan ada revolution. Apa itu? Dibuka kesempatan untuk setiap jemaat ambil bagian. Punya andil. Terlibat dalam pelayanan. Kita melayani bukan tujuannya supaya kita ini dianggap sebagai orang yang lebih rohani, atau dianggap sebagai orang yang lebih wah dibanding yang lain. Tidak begitu. Tapi melayani sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia setia, Dia baik, sudah memberkati kita. Ini waktunya kita memberkati Dia dan memberkati sesama kita. Daftarkan diri saudara. Ada pendoa, multimedia, distro, multimedia dan sebagainya. Termasuk ini informasi tambahan, supaya Anda tidak berhenti hanya jadi penonton dan penikmat ibadah. Ada amin. Banyak anak ini belum gajian. Aminnya berat banget. Jangan jadi penonton dan penikmat ibadah. Setiap orang harus jadi pelaku firman. Gereja Mau sekarang itu bagus, punya slogan welcome home, bahkan disebutkan sebagai gereja ini sebagai rumah dan keluarga kedua. Dari tempat ini kita punya keluarga kedua selain keluarga kita di rumah. Tempat ini menjadi rumah kita sekalipun belum jadi hak milik, tapi patut kita hargai dan kita patut rawat bersama. GMS itu berusaha membangun namanya kekeluargaan, kekompakan, supaya setiap jemaat punya rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Makanya orang yang melayani biasanya susah untuk mengkritisi. Orang kalau sibuk melayani Tuhan itu jarang punya kesempatan dan waktu untuk cari hal yang tidak penting atau kurang penting. Karena fokusnya satu, dia memberi yang terbaik, melakukan terbaik buat Tuhan dan buat orang di sekitar. Tapi kalau orang kebanyakan nganggur, punya banyak waktu, ya kan, untuk tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan, biasanya itu ada jadi ditemukan. Nanti lihat WL, pemain musik kancingnya lepas satu, lagi nyembah, kancingnya copot satu. Nanti nyembah lihat lampu, ada yang mati satu, bisa nemuin ada jemaat itu begitu. Saya nggak tahu di sini. Ya. Di Arab, di Afghanistan itu banyak jemaat. Selalu bisa menemukan dan mudah menemukan kelemahan dan kekurangan baik orang, pemimpin, dan sebagainya. Saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh jadi jembatan kritis, tapi kadang sikap kita dalam mengkritisi sesuatu itu tidak positif dan tidak benar. Biasanya kita selalu ingin menghakimi dan menjatuhkan orang. Tapi saya berdoa di tempat ini Tuhan akan mencetak Anda menjadi jemaat yang rendah hati, jadi pelaku firman, sibuk bukan seperti Marta, tapi sibuk seperti Maria, fokus dan menetapkan hati itu pendengar dan melakukan terbaik
Justru orang yang begitu, saya percaya mengalami peninggian dan diperbesar kapasitas dari dia. Ada tepuk tangan buat dia. Amin. Ya, gak ada waktu, orang udah sibuk dengan Tuhan, orang sibuk dengan memberkati sesama, gak ada waktu lu cari-cari kesalahan dan kelemahan orang. Ayat 21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia bawa dia laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat 24, perhatikan baik-baik. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bagaimana Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Heran saya. Kenapa kok takut? Tuhannya gak jahat kok. Sekalipun orang yang ketiga ini dipercayakan cuma 1, mungkin sedikit. Tapi Tuhannya tahu sebab besar kapasitas kesanggupan yang dimiliki hamba yang ketiga ini. Apa yang perlu ditakuti? Ada orang takut mani, ada orang takut jadi pemimpin. Padahal di mana kita dipanggil jadi pelayan dan jadi pemimpin, itu Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Halo, Gideon pernah kan? Didatangkan sama malaikat Tuhan, kamu adalah pahlawanku yang gagah perkasa. Dari situ saya belajar bahwa tidak boleh ada orang Kristen yang minder dan rendah diri. Karena ketika Tuhan memilih, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurangi, Tuhan juga yang memutus, dan Tuhan yang memampukan setiap orang-orang pilihan. Sayangnya tidak ada amin. Katakan amin. Saya percaya kalau Tuhan yang memilih, Dia tidak pernah salah pilih. Kalau Tuhan memilih, Dia akan memampukan kita untuk berbuah lebat bagi Dia dan bagi sesama. Hidup ini apa sih yang mau kita cari? Bukankah Tuhan ingin kita ada dalam tujuan-tujuannya? Salah satunya dalam hidup kita berbuah bagi kerajaan dan bagi sesama kita. Amin. Berbuah itu bukan dimaksud dengan banyaknya pelayanan, tapi berbuah itu bicara tentang bagaimana perubahan dalam hidup kita. Dan dalam perubahan itu lebih banyak lagi orang yang diberkati melalui hidup kita. Yang siap berubah dan berbuah, katakan amin. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunya. Ini orang yang egois. Ini orang gak tahu diri. Ini orang sombong. Ini orang yang tinggi. Dia gak mau belajar. Ini orang yang selalu mau tinggal di dalam zona nyaman. Orang kayak gini susah bertumbuh. Orang kayak begini sulit untuk jadi dewasa. Karena takut, khawatir. Bahkan dikatakan dia punya asumsi kecurigaan terhadap Tuhan. Pak, Bu, susah kalau kita mengembalakan orang Kristen yang hidupnya selalu penuh dengan asumsi. Orang hidupnya selalu dengan kecurigaan, itu capek, Pak. Kenapa? Selalu pesimis. Yang muncul selalu pikiran negatif. Lihat itu, orang selalu asumsi, orang hidup curiga, selalu lelah, pasti letih. Kenapa? Tidak punya positif tinggi, tidak punya jiwa optimis. Selalu hidupnya dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang begitu. Saya tahu saya pendeta yang nggak sempurna, tapi saya mau belajar optimis. Saya mau hidup dalam keyakinan kepada Dia, hidup dalam iman. Saya nggak mau jadi orang yang mudah negatif thinking sama orang. Dan saya nggak bisa belajar mengasihi orang itu. Selalu saya curiga dan ujungnya selalu saya negatif sama orang lain. Saya nggak mau hubungan saya diganggu dengan pikiran saya. Saya nggak mau hubungan saya diganggu oleh pikiran saya. Saya mau bangun hubungan saya dengan orang lain dengan pikiran yang datang dari Tuhan. Apa yang baik, yang mulia, sedap didengar, yang suci. Kata Alkitab, pikirkanlah semuanya. Dan saya mau punya pikiran Tuhan. Katakan amin. Ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat. Dan apa? Halo, hamba yang jahat dan apa? Ayat ini nggak sebut hamba yang jahat dan bodoh. Ayat ini berbicara hamba yang jahat dan malas.
Makanya orang yang nggak berhasil atau orang yang belum berhasil, orang yang nggak bisa kaya, orang nggak bisa diberkati bukan karena kurang pinter. Ada orang bilang, Pak, saya ini nasibnya beda sama abang saya beda sama adik saya beda sama keluarga saya beda sama teman saya karena saya ini orang bodoh, Pak. Dia itu pinter, makanya hari ini saya jadi orang miskin. Saya tahu dan saya belajar hari ini bahwa orang yang tidak bisa diberkati bukan karena kurang pinter atau menyebut dirinya bodoh. Ada ayat berkata begini, orang yang merasa dirinya lemah dan bodoh justru akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang merasa dirinya berhebat, bahkan orang yang merasa dirinya kuat. Semua orang bisa pintar kalau yang pertama mau belajar. Yang kedua, orang bisa pintar kalau dia punya pengalaman. Makanya perlu mengasah. Anda punya bidang apa deh? Elektronik, bidang jasa apa? Ketika Anda bicara tentang bidang Anda, orang lain yang bukan sebidang dengan Anda, pasti orang itu berkata, ini Anda kok pandai ya? Ada yang pintar. Yang pertama Anda belajar. Yang kedua, karena Anda punya memang pengalaman di bidang itu. Semua orang akan menjadi pintar dan lihai sesuai dengan bidang masing-masing. Gak ada orang di dunia ini yang bisa di semua bidang. Setuju gak? Setiap orang itu harus menemukan kekuatan bidang masing-masing. Makanya belajar. Dan yang ketiga, orang akan jadi pintar selain belajar dan pengalaman karena network, jaringan. Makanya perlu kita punya komunitas yang positif, baik, yang membangun, supaya yang kita nggak ngerti jadi ngerti. Yang kita nggak tahu, jadi tahu. Kenapa? Ada orang-orang yang menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi kita. Ayat ini nggak bisa jahat dan bodoh, jahat dan malas. Saya nggak pernah temuin orang yang diberkati Tuhan itu, atau orang yang berhasil dalam pekerjaannya itu karena malas. Ya, tapi orang rajin itu diberkati Tuhan. Dan hamba ketiga ini di hadapan Tuhan yang kamu udah jahat, malas, dan itu bisa kita jumpai juga di gereja. Atau orang itu udah hatinya jahat, disuruh ikut Tuhan suku-suku, disuruh main Tuhan lebih, malas dan minta ampun. Saya berharap khotbah saya di ibadah kedua ini jangan jadi orang jahat dan jangan jadi orang malas. Gak ada orang hebat di dunia ini. Semuanya satu, kuncinya mau dan belajar. Biarlah dengan semua itu kita berproses dengan Tuhan. Yang sudah saya katakan yes. Amin. Anda kalau punya karyawan malas, Anda jengkel kan? Anda kalau punya anak buah malas, pasti jengkel. Minta gaji tinggi, minta bonus, tapi disuruh do something atau melakukan sesuatu yang lebih, ogah-ogah. Saya berharap pagi dan siang hari ini mari kita beri diri untuk pakai Tuhan, apapun juga bidang dan talenta yang Tuhan taruh, dan dengan itu Tuhan senantiasa disenangkan, orang lain diberkati. Amin. Saya waktu dulu anak saya kecil, biasa saya ini suka cuci mobil bareng. Anak besar dan anak kecil. Saya punya dua anak, cowok dan saya. Ya kan? Kalau baru bepergian mobil pulang, kotor gitu, saya ajak mereka, ayo kita cuci mobil. Wah, mereka senang, wah happy, ayo Pak. Ganti baju, bawa sabun, bawa sikat, bawa ember. Wah, kita rame-rame sampai kepleset dulu. Wah, berbuku-buku, hati-hati loh, gak apa-apa Pak. Selesai, mereka mandi, saya lihat gak bersih juga. Padahal jujur ya, saya bawa mobil ke tempat cucian 4-50 ribu itu kalau dibayar kamu, dan itu udah bersih, dan saya masih sanggup untuk bayar. Tapi Anda tahu kenapa saya ajak mereka? Kebersamaan. Tuhan ingin punya kebersamaan dengan Anda. Tanpa Anda, dunia ini saya yakin dia bisa menemukan. Makanya kita ngomong ini, kalau kita nggak mau beri dia dipakai Tuhan, dia bisa pakai batu. Itu kata-kata firman yang sebetulnya menemplak dan menegur hati kita. Kalau dia nggak bisa pakai dan Anda nggak mau dipakai, dia bisa pakai yang lain. Benda mati pun dia bisa. Apa sih nggak mungkin bagi Tuhan? Tapi kalau dia melibatkan Anda dan saya, Tuhan ini kita punya kebersamaan. Jadi rekan sekerjanya. Orang di dunia aja cari joinan itu dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang top. Bisa joinan tuh. Punya share saham. Kita ini jadi rekan sekerja Bapak kita di surga.
pemilik segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Betapa istimewanya kita jadi rekan sekerjanya Tuhan. Jangan malas. Halo jemaat GMS Kelapa Gading, Anda mungkin punya trauma di masa lalu, punya pengalaman buruk. Tinggalkan. Paulus ingat, kita melihat ke depan. Tuhan punya tujuan ilahi. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru supaya kita didewasakan dan dibuat matang. Bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama. Yang siap dipakai Tuhan, kasih tepuk tangan buat dia. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Sama-sama saya katakan kelimpahan. Kenapa ada orang yang kaya makin kaya, ada orang yang diberkati makin diberkati? Ya tentu mungkin ada orang yang gak jujur, itu bukan urusan saya, dia dengan Tuhan, biar urusannya. Tapi saya percaya orang yang jujur, orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang setia, bahkan orang yang berani memperbesar kapasitasnya. Kenapa kapasitasnya makin menjadi-jadi, kepercayaan makin ditambahkan? Karena satu, saya percaya bahwa dalam hidup ini ada tangan Tuhan memindahkan dari orang malas, orang jahat, kepada orang yang baik dan setia. Saya dalam hidup ini tidak pernah mengingini jemaat dari gereja lain. Kita tidak diajarkan itu oleh Pastor Philip. Kita tidak pernah doa, Tuhan pindahkan gereja ini, gereja itu ke kami ya Tuhan. Kita tidak pernah doa salah begini. Satu yang kita doakan, minta Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tapi kalau hari ini GMS di mana-mana, Tuhan kuberi dengan beberapa jemaat, bukan cuma jiwa baru, karena beda jiwa baru dan jemaat baru. Saya rasa jiwa baru itu benar-benar orang lahir baru, kenal Tuhan sama sekali dan dibaptis. Jemaat baru itu bisa jadi jemaat gereja lain. Dan kita tidak pernah minta itu. Tapi hari ini Tuhan tambahkan. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kepandaian kami para hamba Tuhan. Tapi kita cuma satu belajar. Jadi gereja yang baik dan setia. Amin. Kata dia bilang di depan, gak ada yang sempurna. Pun GMS punya kekurangan kelemahan. Tapi satu aja, kita mau jadi gereja yang baik dan setia. Kita gak mau jadi gereja yang jahat dan malas. Karena kita mau kata ayat ini, beri ditambahi kepercayaan. Setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan kepada perkara-perkara yang besar. Dari sini kita belajar, gak masalah Anda punya usaha kecil, gak masalah Anda punya company yang masih belum seberapa, tapi jadilah baik dan jadilah setia. Semua ada berkat dan porsi dan waktunya masing-masing dari Tuhan. Amin. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang baik yang tidak berguna itu. Saya gak mau jadi hamba Tuhan yang tidak berguna. Saya gak mau jadi anak Tuhan yang tidak berfungsi. Saya tahu bahwa menjadi pelayan Tuhan itu bukan bicara posisi, bukan karena jabatan. Tapi saya mau jadi hamba Tuhan dan anak Tuhan yang berguna, berfungsi, membuat dampak. Saya nggak mau jadi garam yang kehilangan keasinan. Saya nggak dicampakkan dan kata Alkitab diinjak. Matius pasal 5. Hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak. Sampai di sini dulu membaca ayat Alkitab kita. Kembali ke 14, dikatakan di sana tadi apa? Kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian keluar kota, yang memanggil hamba-hambanya. Sama-sama saya katakan hamba-hambanya. Semua katakan hamba-hambanya. Dari sini saya belajar, kita semua ini loh, di mata Tuhan cuma hamba. Satu kali para murid lagi ribut tanya sama Tuhan, siapa yang terbesar di antara kami? Lalu Tuhan ingatkan, siapa menjadi hamba yang melayani? Dialah yang disebut yang paling besar atau terbesar. Buat saya, kalau kita mau punya kapasitas yang besar di mata Tuhan ya, dimulai dari yang satu ini, jadi hamba, layani orang lain, rendah hati. Anda punya name card, kartu nama, mau director, mau manager, mau branch manager, mau CEO, CFO, apapun juga. Kalau Anda tidak punya sikap hati yang satu ini, Anda seorang hamba di hadapan Tuhan. Ada nggak pernah punya kapasitas hati yang diperbesar atau diperlebar oleh Tuhan?
Makanya tadi saya sudah bilang, kita nggak berhak memiliki gereja ini dan Anda jemaat ini milik Tuhan. Anda adalah domba-domba Tuhan. Kami ini cuma dipercayakan, dititipin untuk memulihkan dan mengembalakan. Demikian juga kami dikembalakan dan dititipkan kepada pemimpin-pemimpin Tuhan di tempat ini. Hamba kita. Karena tidak semua orang itu belajar punya sikap hati sebagai seorang hamba. Semakin tinggi posisimu di marketplace, di dunia kerja, harus semakin rendah. Amin. Ada orang itu kalau ke kantor gitu ya, ketemu security di pos, kalau nggak di ada orang itu sok-sokan. Kalau pulang ke rumah itu kalau nggak satpam sampai hormati dia, itu rasanya kayak masih ada yang kurang. Dia nggak sadar setinggi apapun posisi dia, ini cuma hamba. Makanya tadi pagi saya bilang, Tuhan memberi posisi buat seseorang, Tuhan juga satu kali bisa mengambil posisi orang itu dari hidupnya. Jangan sombong, jangan angkuh, sama sesama itu belajar ramah, jangan taruhkan. Ada orang tempat makan ya, pesan minum gitu salah, manis dan keluar tawar, itu di mata-mata lu waitersnya. Matamu, telingamu di mana? Kasar. Itu pelayan pramusaji, kata-kata dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang merendahkan. Sampai orang itu lupa kalau orang yang di depannya itu adalah manusia. Dia lupa, sekalipun dia bisa bayar semua makan dan minuman, dia cuma hamba di mata Tuhan. Dalam hati kecil saya cuma bilang, ini orang tunggu nanti diproses sama Tuhan. Jangan gara-gara Anda orang kaya, jangan gara-gara Anda orang berduit, lalu Anda rendah-rendahkan orang di luar sana. Termasuk mbak dan bapak yang kerja di rumah, mbok-mbok itu. Jangan arogan. Karena Anda punya semuanya itu, kepercayaan dari Tuhan. Jangan kata-katain orang di luar sana yang ini mungkin belum seberuntung Anda. Jangan-jangan satu kali nanti orang yang hari belum beruntung, Anda akan di posisi mereka. Hidup itu bisa berubah, datang silih berganti. Belajar untuk rendah hati. Ada kan? Berarti dari poin yang pertama, kalau perbesar kapasitas, yang pertama dimulai dari kapasitas hati. Harus besar, harus rendah hati. Yang kedua, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Sama-sama saya katakan, mempercayakan. Semua lebih keras katakan mempercayakan. Apa yang dipercayakan? Harta kepada mereka. Jadi yang kedua, ada kata mempercayakan. Kapasitas itu bicara kepercayaan. Kapasitas itu berbicara kepercayaan. Jangan iri dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang lain. Kalau Anda hari ini belum seperti orang lain, jangan mengingininya dengan kondisi hati yang salah. Ya kan? Kalau Tuhan ini mempercayakan kepada para hamba, pertanyaan saya buat Anda layak dipercaya nggak? Ada orang punya mimpi jadi bos, jadi pengusaha, jadi ketua CG aja loh belum bisa dipercaya. Dikasih 5-10 orang aja nggak di maintenance. Lalu ngeluh, Pak, aduh, Pak Dirwan, ini susah betul ya jadi ketua CG ini. Itu punya mimpi, punya pabrik, punya perusahaan. Mimpin 5-10 orang aja udah ngeluh dan bersungut-sungut. Anda belum layak menjadi orang dapat dipercaya. Itu punya kapasitas yang lebih. Paham maksud saya? Karena kapasitas itu bicara kepercayaan. Karena jelas akan bicara Tuhan yang mempercayakannya kepada mereka. Makanya saya tidak pernah menuntut diri saya harus seperti Pastor Fuji. Apa itu? Belasan ribu jemaat yang percaya. Karena jangan-jangan memang hari Pastor Fuji dan tim di Jabodetabek lebih dulu dipercaya untuk punya kapasitas demikian. Kami tahu Kalimantan, Borneo di bawah Pastor Yudi juga punya anugerah dan waktunya masing-masing. Saya tidak pernah jadi pendeta yang ini dengan gereja yang punya puluhan ribu jemaat. Buat saya nggak masalah. Mau besar kecil semua kepercayaan dari Tuhan. Amin. Kami di Balikpapan hari baru 1.300, 1.200 jemaat.
dengan 3 kali ibadah umum dan 1 ibadah KUB kayak Bapak tadi. Saya tahu ada kelak nanti waktunya mereka masuk kepada pengembalaan yang jauh lebih besar. Saya ngomong angka bukan karena ambisi manusia, karena kita punya visi dari Tuhan. 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Kita mau muridkan jutaan anak-anak Tuhan. Ada men. Jadi kapasitas itu bicara kepercayaan. Ya, dan kalau Anda ini belum dipercayakan, belajar untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Ada orang itu ya, pengen promosi, tapi dia masih nggak bisa dipercaya, kerjaan aja masih ditunda. Ya kan? Ada orang pengen blessing, berkat, finance-nya ditambahkan sama Tuhan, tapi uang yang ada di tangan aja nggak bisa dipercaya. Itu gara-gara ada credit card ya, udah gesek sana sini loh. Saya ingetin sama jemaat Pro M di Balikpapan, itu kamu punya kartu kredit, itu bukan uangmu, itu uang bank itu. Itu kamu gredek sana, gredek sini, belanja sana, belanja sini, akhir bulan kamu harus bayar. Tiba-tiba utangnya numpuk, nggak bisa keluar dengan baik. Ketemu sama itu apa? Benjol. Benar akhirnya benjol sekeluarga. 1, belum bisa dipercaya. Ada orang yang sifatnya begini, ya kan? Belum lagi omongannya nggak bisa dipercaya. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan akan mempercayakan banyak hal di hidup orang itu. 1, kejujuran, keterbukaan, integritas. Karena kepercayaan itu selain penting di mata Tuhan, penting di mata sesama. Ada amin? Amin? Yang berikutnya, yang ketiga. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut apa? Kesanggupan. Garis bawahi kata menurut kesanggupannya. 5, 2, dan 1. Ada 3 tipe kapasitas. Yang pertama besar, mungkin jauh lebih banyak. Yang kedua menengah atau sedang. Dan yang terakhir mungkin bisa disebut sedikit atau kecil. 1. Tapi ketiganya disesuaikan dengan kesanggupan. Artinya apa? Sesuai dengan daya kerjanya, sesuai dengan daya kemampuannya, daya tampungnya. Dan penting kalimat ini ada perlu catat. Tuhan tidak pernah mempercayakan atau Tuhan tidak pernah memberi melebihi dari kapasitas kita. Saya ulangi ya. Tuhan tidak pernah memberi, Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu itu melebihi dari kapasitas anak-anak. Tapi dikatakan di sana semua dipercayakan masing-masing menurut kesanggupan. Gedung ini punya kapasitas. Tempat ini punya daya tampung. Berapa Pak Mulkan? 750 mentok. Ditambah 250 nggak bisa? Ragu ya? Bisa. Tapi pasti terjadi tragedi di tempat ini. Panas, kurang oksigen. Orang akan saling mepet satu dengan lainnya, apalagi kalau bubaran. Pasti crowd-nya akan kacau. Speaker ini punya kapasitas. Biasanya disebut dengan watt. Berapa watt, butuh kebutuhan berapa jemaat. Saya pernah 1 kali ke sebuah mall, masuk di lift, naik ke lantai atas. Kita itu saya lupa 10 atau berapa orang ya, kurang lebih segitu. Tiba-tiba ada ketambahan 1 orang ibu-ibu. Mohon maaf ya Bu, ukurannya XL, triple. Tiba-tiba dia masuk di lift, muncullah suara. Orang-orang di belakang teriak-teriak, "Woi, kurangin woi!" Yang menunjuk kepada 1 ibu yang belakangan tadi masuk di lift. Lift aja tahu kalau melebihi daya tampung, melebihi kapasitas, dia teriak-teriak. Apa saudara? Sesuatu yang melebihi kapasitas pasti hancur, pasti rusak. Sesuatu yang melebihi kapasitas biasanya akan jadi berantakan. Makanya kalau Anda ingin dapat kapasitas yang lebih, perbesar kapasitasnya, bangun daya tampung. Jadi orang yang siap dirombak, direnovasi oleh Tuhan. Ada men? Anda pernah lihat satu bangunan yang ada spanduk tulisannya begini, "Maaf atas ketidaknyamanan ini." Tahu biasanya apa? Tempat itu dibaliknya kalau ada tulisan itu sedang dirombak atau direnovasi. Biasanya ada pembongkaran. Maaf atas ketidaknyamanan, orang dirombak sama Tuhan, direnovasi sama Tuhan. Itu tidak nyaman. Itu sakit. Makanya orang dibersihkan jadi ranting yang seberbuah itu pasti tidak mengenakan.
Tapi selesai tempat itu lepas dari tulisan maaf atas ketidaknyamanan, biasanya tempat itu menjadi jauh lebih baik. Tempat itu menjadi jauh lebih besar. Tempat itu menjadi jauh lebih cantik. Karena satu, tempat itu selesai proses renovasi. Sama hidup kita. Kalau punya kapasitas yang lebih besar, kapasitas yang lebih baik, kapasitas yang lebih cantik, di mana Tuhan akan menambahkan kepercayaan. Persiapkan dirimu untuk dirubah dan direnovasi dengan cara dan dengan waktu yang Tuhan lakukan. Amin. Selesai ibadah, nanti cari kertas, tulis maaf atas ketidaknyamanan, tempel di dada. Berarti orang lain tahu Anda sedang direnovasi sama Tuhan. Dan biasanya orang selesai direnovasi akan siap menerima kepercayaan baru dari Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ada siap direnovasi sama Tuhan? Hatimu dibentuk sama Tuhan, dirombak. Makanya gak enak, gak nyaman. Tapi biasanya setelah Anda dirombak, direnovasi, dibongkar sama Tuhan, ada waktu di mana kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih indah, mulia, bahkan lebih besar lagi oleh Tuhan. Katakan yes. Amin. Lanjut di ayat 46, ayat 16, sorry. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Berbuat apa? Segera dan pergi. Apa yang membedakan hamba yang 5 dan 2 dengan yang 1? Kalau Anda teliti ya, jeli melihat ayat ini, ayat kisah ini. Hamba 5 dan 2, keduanya itu sama-sama segera dan pergi. Tapi hamba yang 1 tidak ada kata segera, hanya pergi. Itu pun bukan untuk menjalankan talenta, tapi untuk mencari lubang, lalu menaruh talenta dan ditimbul di sana. Artinya apa? Ayat 16 ini segera dan pergi. Belajar bagaimana kita ini jadi orang Kristen yang tidak suka menunda, tidak suka delay. Ada orang itu suka nunda. Makanya ada kata segera, soon. 5 dan 2 gak pakai pikir panjang. Ketika mereka sudah terima talenta, mereka dikatakan segera pergi. Untuk apa? Mengerjakan, menjalankan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Gak banyak orang Kristen dengar khotbah begini ya, pulang ibadah langsung komitmen segera untuk ambil keputusan. Selalu suka nunda, disuruh bertobat, suruh melepas kebiasaan buruk, disuruh melayani, suruh cikiti, suruh apa-apa, selalu ditunda. Lalu dipikir, untung dan ruginya. Gak ada ceritanya ikut Tuhan itu rugi. Ikut Tuhan itu selalu beruntung dan berhasil. Kata Yosua, asal satu, jangan nyimpang kanan dan kiri, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Saya percaya dalam hidup ini, ikut Tuhan itu selalu banyak anugerah dan kemudahan-kemudahan. Karena kita tahu kekuatan kemampuan kita itu terbatas. Makanya kita mau melibatkan Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Jangan ditunda. Termasuk Anda yang belum baptis, yang masih pikir panjang, belum berjemaat lokal, doa, cari wajah Tuhan. Gak usah terlalu cepat-cepat. Kadang orang emosional, aku mau dibawa sayang, aku mau dikembalikan tempat ini. Tanpa doa, tanpa membersihkan hati, tiba-tiba di sini Anda mengalami benturan, Anda nanti kecewa lagi. Tapi ada doa, cari wajah Tuhan, kumpulkan. Satu hal, jangan ditunda, supaya hidupmu itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin pergi untuk kita menghasilkan buah. Tahu kenapa ada orang hari ini kapasitasnya nggak pernah besar, nggak pernah bisa lebih. Dikasih kerjaan ditunda, dikasih kerjaan ditumpuk, dikasih tugas pelayanan dan begitu, nggak dikerjakan dengan baik, nggak konsisten, nggak komitmen. Datang pelayanan telat, mobil disalahin, macet. Di Jakarta dari dulu memang macet. Tapi orang Jakarta paling jago, macet selalu jadi alasan utama. Itu nggak usah dibicarakan, semua orang tahu. Tapi kita nggak pernah belajar untuk merubah diri. Makanya nggak heran hidup kita nggak pernah dapat kapasitas besar dari Tuhan. Halo, Pak, Bu, jangan jadi orang Kristen jago cari alasan. Jadilah jadi orang Kristen yang terus bisa menggali setiap potensi, belajar untuk mengevaluasi diri, supaya kita bisa didapati jadi baik dan setia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ada siapa diberkati Tuhan lebih? Jadi kapasitas kita besar itu karena ada kesempatan dari Tuhan.
Makanya jangan pernah ditunda. Sebelum daftarkan dirimu, ambil bagian. Ibu-ibu gabung di berdoa. Apalagi kalau Anda tahu Anda punya kelemahan. Ya kan? Saya bilang sama jemaat di balik bapak, oh ibu-ibu dipakai Tuhan dahsyat bu. Akhirnya bapak-bapak, thank you Pak Pendeta, thank you Bojor, puji Tuhan. Kenapa istriku Pak berubah Pak? Yang dulunya suka begini Pak. Pulang dari pelayanan berdoa, udah capek Pak. Oh iya Pak, iya puji Tuhan Pak, thank you buat motivasinya Pak. Iya, istri saya udah berubah Pak. Di rumah saya udah jarang kena omel Pak. Karena di gereja dia udah ikut menara doa, setan terus dia diomelin, biarin kapok Pak setan Pak. Kamu setan di dalam masih pergi kan pergi. Pulang dah capek, udah gak ada kesempatan ngomel. Bapak-bapak yang tangannya suka main tempelin sana gabung Pak, pegang kamera Pak. Biar pulang capek, gak ada kekuatan, gak ada kesempatan tempelin Pak. Kita dorong setiap jemaat sebelum berbuah, berubah. Itu namanya bertumbuh. Supaya kita jadi orang Kristen yang jauh lebih baik. Yang dulu suka ngomong kotor, suka ngomong kasar. Supaya hidup kita ini betul-betul mengalami pelebaran kapasitas dari Tuhan. Katakan amin. Kalau ayat 19, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia bawa 5 talenta. Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepada kalian, aku beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta. Katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada kalian, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini kita belajar menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah terima Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Ini waktunya kita menyelamatkan setiap jiwa yang terhilang. Jadilah jemaat yang memultiplikasikan dirimu untuk orang-orang ada di sekitarmu, terutama keluarga Anda. Kita bersyukur di GMS itu selalu tiap minggu ada baptisan. Dari situ saya tahu gereja kita bukan cuma gereja yang suka dianggap ini dari jemaat, dan itu tidak ada dalam agenda kita. Tapi kalau terjadi baptisan tiap minggu di gereja mau saya termasuk kami di Balikpapan, saya melihat ada orang-orang lain baru, bahkan ada orang-orang yang dari kepercayaan bukan dari Kristen. Hari itu Tuhan dijamah dan dilawat Tuhan. Artinya apa? Saya dorong setiap jemaat, mari beri dirimu untuk memultiplikasikan setiap urapan, kasih karunia, talenta dan bakat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tahu nggak dalam hidup ini yang membuat kita bersuka-cita? Bukan karena sekedar kita diselamatkan saja, tapi hidup saya bersuka-cita, hidup kita bersuka-cita. Perasa satu, hidup kita ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya. Ada men? Mau diperbesar kapasitasmu oleh Tuhan? Jangan suka menunda, jangan suka cari alasan. Setiap orang itu dipercayakan masing-masing menurut dengan berkat dan porsinya dari Tuhan. Dan mari kita temukan panggilan dan rancangan dalam hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi panggilan. Kita bagi berdiri, kita datang pada